Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafarah." Rawahu Dailami. Artinya menyebut, mengingat para nabi itu adalah sebagian dari ibadah. Menyebut, mengingat orang-orang saleh, aulia-aulia Allah, kafarah, penghapus dosa. Itu perkataan dari Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, salah seorang sahabat besar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Nabi kita bersumpah, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku cinta kepada engkau. Ini merupakan suatu kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal." Sahabatku yang paling alim dengan urusan halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Kalau urusan ini hukumnya halalkah, kadakah, gunakan lawan Mu'adz. Itu orang yang paling alim urusan itu. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini yang kita kenal sebagai orang yang sangat dicintai Rasulullah. Dalam beberapa hadis yang sahih dijelaskan, sebagai orang yang disanjung oleh Nabi, orang yang paling alim dalam urusan halal haram. Beliau mengatakan bahwa mengingat, menyebut Nabi siapapun dari Nabi-Nabiullah itu adalah ibadah. Menyebut para wali, mengingat orang-orang saleh, kafarah, penebus dosa. Yang mengatakan ini orang sehebat Mu'adz bin Jabal. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa menyebut-nyebut Nabi, membaca maulid Nabi bid'ah, sesat, membaca manakib para ulama, orang saleh bid'ah, sesat, ini orang lebih hebat dari Mu'adz bin Jabal, lebih mantap dari Mu'adz bin Jabal. Orang ini yang mengatakan ini orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dicintai Nabi, dikenal Nabi pun tidak. Nah, ini membuat satu kesadaran kepada kita bahwa kita membaca maulid Nabi. Maulid Nabi itu dalamnya adalah menceritakan tentang lahir Nabi, perjalanan hidup beliau, dakwah beliau, mukjizat beliau. Maulid Nabi itu dalamnya adalah puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu dalamnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas bahwa kita membaca maulid itu akan mendatangkan banyak manfaat kepada kita, akan mendatangkan banyak kebaikan kepada kita, akan menerangi hati kita, akan menambah gairah taat ibadah kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Ibadah apapun bentuknya, baik salawat, baik zikir, baik sembahyang, puasa, apapun jenis ibadah itu akan membuahkan sedikitnya 5 perkara. Kita mengucap kalimat la ilaha illallah sekali, itu ibadah. Itu akan membuahkan 5 manfaat kepada kita, sekurang-kurangnya 5 manfaat. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan Allah. Satu kalimat yang kita ucapkan, satu gerakan yang kita gerakkan, satu pikiran yang kita pikirkan, apabila itu nilainya ibadah, kita akan dapat mahabbatullah, kecintaan Allah. Kecintaan Allah. Kita orang yang dicintai oleh Allah artinya. Coba bayangkan bagaimana kalau kita orang yang dicintai Allah. Dicintai oleh Allah, oleh yang maha segala-galanya. Satu itu buahnya. Yang kedua, buah daripada ibadah itu adalah, manfaat dari ibadah itu adalah jalbut taufik, mendatangkan taufik. Taufik itu artinya kemudahan untuk melakukan ibadah. Artinya ibadah itu, satu ibadah akan memancing untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Apabila kita mengucap satu kalimat la ilaha illallah, itu akan menarik taufik, akan memancing diri kita untuk selalu mengucap la ilaha illallah. Ini taufik. Orang yang diberi Allah taufik itu orang yang tidak ada kendala melakukan ibadah. Ini orang yang muwafaq, yang diberi taufik. Bila inya berencana hendak sembahyang, terlaksana. Inya berencana hendak berbuat kebaikan, terlaksana. Inya berencana hendak menuntut ilmu, terlaksana. Ini muwafaq, orang yang diberi taufik. Lawanannya mahrum, orang yang dicegah taufik. Hendak sembahyang kada jadi. Apakah alasannya? Hendak menuntut ilmu, sepeda motorlah kada ada. Itu inilah kada jadi nuntut ilmu. Hendak ke masjid, hujan ribut lah hari, kada jadi turun ke masjid. Selalu terhalang berbuat taat. Ini mahrum yang dicegah taufik. Na'udzubillah min dzalik. Selalu terhalang berbuat kebaikan. Nah, apabila kita melakukan satu ibadah, maka ibadah ini akan membuahkan yang kedua adalah jalbut taufik, menarik taufik. Selalu dimudahkan Allah untuk berbuat kebaikan. Malam ini hendak sembahyang tahajud, terlaksana. Bulan ini hendak menghatamkan 3 Al-Quran, terlaksana. Minggu ini hendak memberi makan 100 fakir miskin, terlaksana. Nah, itu muwaffakin, orang yang diberi Allah taufik.